warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kesha Cestia. Saya dari PAI 2B. Saya akan mengerjakan tugas UAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa sih? Nah, nuzulul Quran itu turunnya ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang mana turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, kenapa sih kok sampai 23 tahun? Nah, karena Al-Quran turun itu sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Nah, yang kedua itu ada asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Yaitu sebab atau latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kenapa sih kita tuh harus tahu asbabun nuzul? Karena biar kita tuh tahu biar kita tuh tahu maksud dan konteks Al-Quran itu gimana gitu. Nah, yang ketiga yaitu munasabah. Apa sih artinya munasabah? Munasabah itu artinya keterkaitan atau hubungan antar Al-Quran, ayat atau surat dalam Al-Quran. Nah, munasabah itu sendiri merupakan suatu faktor yang dimana ayat atau surat itu posisinya itu diletakkan dengan secara tertentu, karena untuk saling mengetahui atau saling melengkapi surat yang sebelumnya gitu. Nah, yang keempat yaitu nasih dan mansuh. Nasih adalah ayat yang menggantikan atau menghapus hukum sebelumnya. Sedangkan untuk mansuh itu ayat yang hukumnya dihapus ya. Terus kenapa sih ini terjadi? Agar menyesuaikan dengan kondisi umat yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu mansuh dan mutasyabih, mukam dan mutasyabih, afwan. Mukam, ayat mukam yaitu memiliki makna yang jelas dan pasti yang digunakan sebagai dasar hukum. Nah, apa sih kalau misalkan mutasyabih? Nah, kalau mutasyabih itu memiliki makna yang tidak jelas atau memerlukan penelitian atau penafsiran yang lebih dalam. Nah, yang keenam yaitu Fawatihas Suwar. Apa sih Fawatihas Suwar itu? Yaitu pembuka huruf-huruf surat Al-Quran. Seperti apa sih? Yang pertama itu ada Alif Lam Mim, Tosin, Yasin, itu dan lainnya masih banyak lagi. Itu tuh mempunyai makna, tapi maknanya itu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan bahwa mempunyai keistimewaan khusus. Nah, yang terakhir yaitu kiroah. Apa sih itu kiroah? Kiroah menurut etimologis atau secara bahasa yang artinya kata kerja. Bukan ding, bentar ya. Oke, udah bisa nih sekarang. Nah, yang terakhir itu kan kiroah. Secara etimologis, kiroah itu merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja kiroah. Nah, secara istilah kiroat ini salah satu cara membaca Al-Quran salah satu membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab. Nah, kalau secara sanad atau mutawatir itu cocok sama salah satu beberapa mushaf Utsman. Nah, ada juga definisi yang lain dari kalau nggak salah dari Zukarshi. Nah, afwan ya, tadi salah, bukan Zulkarfi tapi Zarkashi. Nah, menurut Zarkashi tadi itu perbedaan antara lafal-lafal Al-Quran, baik itu menurut hurufnya ataupun pengucapannya. Nah,
Kiroat itu sendiri mempunyai macam-macam imam, memiliki dari segi kuantitas. Yang pertama itu ada kiroat sab'ah. Apa sih yang dimaksud kiroat sab'ah? Nah, kiroat sab'ah itu memiliki 7 versi, yang dimana dinyatakan atau dinisbatkan kepada imam-imam kiroat yang ada 7 itu. Siapa aja? Pertama, nah, yang pertama itu ada Abu Amr, qiraah Abu Amr. Yang kedua itu Ibnu Amr. Yang kedua itu Ibnu Katsir. Yang ketiga qiraah Hasim. Yang keempat itu ada qiraah Abu Amr. Yang ke berapa ya? Ada kelima kayaknya. Ya, yang kelima itu qiraah Hamzah. Yang keenam itu qiraah Nafi, dan yang terakhir itu qiraah Kisai. Nah, yang kedua itu ada qiraah asyroh, yaitu qiraat 10. Yang mana yang disandarkan dengan 10 imam qiraah, 10 para ahli qiraah. Kenapa kok bisa 10? Dari mana? Nah, dari yang 7 tadi ditambah sama yang sekarang 3. Ya, apa aja dan apa aja gitu, siapa aja gitu ya. Yang pertama itu ada Abu Ja'far, yang kedua ada Yakub, yang ketiga ada Khalaf bin Hisham. Nah, yang ketiga yaitu ada qiraah arba'ata asyar. Nah, ya itu. Nah, yang ketiga ada qiraah arba'ata asyar.